Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 8. Nah, kita hari ini masih melanjutkan bab pola bilangan. Dan untuk hari ini yang kita bahas adalah barisan dan deret. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran hari ini kita mulai dari barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum kita ke pengertian barisan dan deret aritmatika, Butia sudah ada contoh barisan dan contoh deret terlebih dahulu. Oke, kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu ada 1, 4, 7, 10, 13. Ya. Yang kedua, ada lagi contohnya 12, 14, 16, 18, 20. Ini contoh barisan. Ada lagi yang ketiga 80, 75, 70, 65, 60. Selanjutnya ada 34, 32, 30, 28, dan 26, dan seterusnya. Ini contoh barisan. Nah, kalau contoh deretnya, ya inilah contoh deret. Ada yang bisa mengetahui perbedaan antara contoh barisan dan deret? Ya, betul sekali. Kalau barisan, dia hanya melanjutkan saja. Kalau deret, dia posisinya adalah dijumlahkan. Ini 1, 4, 7, 10, 13. Yang di sini 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 dan seterusnya. Ini contohnya. Nah, kalau kita lihat polanya. 1 ke 4. Oh, plus 3. Coba, apakah 4 ke 7 juga plus 3? Ya, yang ini 7 ke 10 juga ditambah 3, 10 ke 13 juga ditambah 3. Yang nomor 2, 12 ke 4 ditambah 2. 14 ke 16 tambah 2. 16 ke 18 tambah 2. 18 ke 20 juga ditambah 2 dan seterusnya. Yang ketiga, 80 ke 75. Oh, berkurang. Berarti kemungkinan dikurangi 5. Ini juga, oh ternyata sama, selalu dikurangi 5. Yang keempat, 34 ke 32 kurangi 2. Ini pun sama, kurangi 2, dikurangi 2, 28 ke 26 juga dikurangi 2. Sekarang kalau kita lihat dari contoh-contoh ini, apa yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmatika? Ya, barisan dan deret aritmatika adalah suatu pola bilangan dengan pola khusus, yaitu suku bilangan selalu bertambah. Ini ditambah 3, ditambah 2, dan selalu sama. Atau berkurang, kurang 5, kurang 5, kurang 5, dengan jumlah yang sama. Jadi kalau dari bilangan pertamanya, suku pertamanya ditambah 3, berarti selanjutnya pasti ditambah 3. Kalau dikurangi 5, misal dikurangi 6, dikurangi 7, dan seterusnya, maka akan dikurangi dengan jumlah yang sama. Itulah barisan dan deret aritmatika. Kalau yang kemarin itu ada yang misalkan ditambah 3, terus bilangan selanjutnya ditambah 4, bilangan selanjutnya lagi ditambah 5. Nah, bedanya kalau yang deret aritmatika, barisan dan deret aritmatika, dia itu selalu sama, tidak berubah-ubah, ya. Oke, sekarang lanjut. Sekarang kita masuk ke rumus suku ke N yang akan digunakan pada barisan aritmatika. Adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan B. Jadi yang dimaksud ada dalam kurung seperti ini, kerjakan yang di dalam kurung dulu, baru dikalikan. Oke? Nah, di mana UN adalah suku ke N. Jadi kalau yang ditanyakan adalah suku ke 20, berarti di sini UN-nya 20, di sini N-nya 20. Oke, pahamlah ya.
Yang A, yaitu suku pertama. Suku pertamanya nanti berapa? Dilihat. B, itu adalah beda antara suku. Beda antar sukunya berapa? Nah, sekarang untuk rumus suku ke N yang akan digunakan pada deret aritmatika. Kalau yang ditanyakan barisan. Kalau yang ini yang ditanyakan adalah deret aritmatika atau jumlah 6 suku pertama. Gitu. Misal, berarti N-nya adalah 6. Rumusnya apa? Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A ditambah UN. Kalau ada dalam kurung, kerjakan dalam kurung dulu, baru dikalikan yang di luar. Ya, dimana Sn itu adalah jumlah suku ke N. Jadi, kalau misalnya yang ditanyakan, tentukan jumlah 6 suku pertamanya. Jadi, jumlah 6 suku pertamanya, berarti N-nya adalah 6. Jadi, S6 sama dengan 6 dibagi 2, dan seterusnya. Oke. Nah, A-nya itu suku pertama ditambah UN. Nanti kalau belum ketemu UN-nya, cari dulu UN dengan rumus di atas. Oke. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian, Butia akan berikan contoh soalnya. Misalkan ada contoh, diketahui barisan 4, 6, 8, 10, 12. Yang ditanyakan adalah tentukan beda atau B di sini ya. Selanjutnya, tentukan suku ke-20. Tentukan suku ke-20, berarti yang dimaksud adalah barisan aritmatika. Rumusnya ini. Yang C ada lagi, tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Jumlah 20 suku pertamanya, berarti ini merupakan deret karena ada kata kunci jumlah. 20 suku pertamanya berarti N-nya nanti 20. Oke. Kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah tentukan beda. Nah, sekarang kita lihat polanya. 4 ke 6. Naik ya, berarti karena ini aritmatika pasti dijumlah. 4 ke 6 naik jadi dijumlah sama dengan tambah 2. 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 10 ditambah 2. 10 ke 12 ditambah 2. Dan seterusnya berarti hasilnya ditambah 2, 14. Ini untuk mencari bedanya. Ini selalu ditambahkan dengan 2. Jadi bedanya adalah 2. Nah, yang B, tentukan suku ke-20, berarti barisan aritmatika. UN sama dengan A plus dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan B. Sekarang N-nya sama dengan 20. A-nya, nih suku pertamanya adalah 4, berarti A-nya di sini 4. Ditambah N-nya adalah 20 karena yang ditanyakan suku ke-20. Dikurangi 1, dikalikan B. Bedanya berapa? 2. Oke, mudah ya. Sekarang kita tinggal operasikan. 4 tetap kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 20 dikurangi 1, 19. Baru dikalikan 2. Ada penjumlahan, ada perkalian. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 19 dikali 2. Berarti 4 ditambah 38. Hasilnya adalah 42. Jadi, suku ke-20 adalah 42. Nah, sekarang yang C. Ditanyakan tentukan jumlah 20 suku pertamanya. Jumlah 20 suku pertama, berarti yang dimaksud adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika rumusnya Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, S20 karena yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertamanya. Berarti ini 20 dibagi 2
A-nya 4, suku pertamanya 4, ditambah U20. U20-nya berapa? Di sini tadi kita sudah cari. Hasilnya 42. Kalau misalnya yang Bu Tia tanya misal U15, berarti cari dulu U15-nya. Pakai rumus ini ya. Oke, sekarang kembali. U20 sama dengan 10. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 4-nya tetap, ditambah U20-nya 42. Sekarang kerjakan yang di dalam kurung dulu. 4 ditambah 42 sama dengan 10 dikali 46. Hasilnya 460. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah 460. Sangat mudah bukan? Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke barisan dan deret geometri. Nah, nanti kita bisa bedakan apa perbedaan dari yang barisan dan deret aritmatika dengan geometri. Oke, sebelumnya Bu Tia kasih contoh di sini untuk barisannya ada 1, 3, 9, 27 dan 81. Soal yang nomor 2 ada 100, 50, 25, 17,5 dan 6,25 dan seterusnya. Nah, untuk deretnya ya masih sama ya. Deret itu dijumlahkan. Sukunya dijumlahkan. Ini tadi jadi 1 ditambah 3 ditambah 9 dan seterusnya. Yang bawah pun juga sama. 100 ditambah 50 ditambah 25 dan seterusnya. Nah, yang langkah selanjutnya kita lihat 1 ke 3. Ini kan naik ya. Bilangannya selalu naik. Berarti kemungkinan ditambah atau dikali. Tetapi kalau ditambah itu miliknya aritmatika. Nah, sekarang untuk geometri kita dikali. 1 ke 3 berarti kemungkinan dikali 3. Sekarang 3 ke 9. Apakah mungkin dikali 3? Ya. 9 dikali 3 sama dengan 27. Betul. 27 kali 3, 81. Jadi yang pertama ini dikalikan 3. Sekarang yang kedua. 100 ke 50, 25 dan seterusnya. Oh, dia selalu berkurang atau turun. Berarti untuk geometri dia kemungkinan adalah dibagi. 100 ke 50 berarti dibagi berapa? 2. 50 ke 25 dibagi 2 dan seterusnya dibagi 2. Nah, jadi barisan dan deret geometri adalah suatu pola bilangan dengan pola khusus yaitu suku bilangan selalu dikalikan yang atas atau dibagi yang bawah dengan nilai tertentu. Dan selalu sama ya, kalau dikali 3 berarti kali 3 semua. Dibagi 2 semua. Dan lain sebagainya. Oke? Kita lanjut ke rumus suku ke N yang akan digunakan pada barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat. Ya, ini bacanya pangkat. N dikurangi 1. Di mana UN sama dengan suku ke N. A-nya itu sama seperti aritmatika, yaitu suku pertama. Nah, di sini R adalah rasio antar suku. Nah, kalau tadi di aritmatika, di sini B, yaitu beda antar suku. Hampir sama, cuma untuk di geometri kita menggunakan rasio. Karena ini nanti berkaitan dengan perkalian maupun pembagian. Oke. Nah, untuk rumus deret geometrinya, itu nanti ada 2. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Untuk R lebih besar sama dengan
1. Misalkan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, Sn di sini adalah jumlah suku ke N-nya. Nah, ada lagi rumus deret geometri yang kedua, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1. Kalau ini tadi R pangkat N dikurangi 1, kalau ini 1 dikurangi R pangkat N. Dibagi 1 dikurangi R. Kebalikannya ini ya. Nah, ini berlaku untuk R lebih besar dari negatif 1 atau R lebih kecil dari 1. Jadi harus lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Namun ada lagi syaratnya, yaitu R tidak boleh sama dengan 0. Jadi contohnya berapa? Misal ada 1/2, 1/3, dan seterusnya. Itu masuk ke rumus yang bawah ini, rumus yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke contoh saja. Oke, contohnya, diketahui barisan 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan rasionya. Yang kedua, tentukan suku ke-6. Nah, suku ke-6 ini yang dimaksud berarti barisan geometri. Yang C, yaitu tentukan jumlah 6 suku pertamanya. Berarti dia masuk ke deret geometri, karena yang ditanya adalah jumlah. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yang pertama. Rasio, berarti kita tulis lagi soalnya. Ada 4, 12, 36, 108. Dia naik, berarti dikali 4 ke 12 dikali berapa? Kali 3. 12 ke 36 kali 3. 36 ke 108 pun dikalikan 3. Yang selanjutnya juga dikalikan 3. Jadi rasio atau R-nya sama dengan 3. Mudah ya untuk mencari beda dan rasio hampir sama. Hanya yang ini kalau naik dikali, kalau turun dibagi. Kalau yang aritmatika, naik itu dijumlahkan, turun itu dikurang. Oke, sekarang yang B. UN-nya, suku ke-6-nya. Berarti suku ke-6, U6, sama dengan A-nya itu 4. Nih, suku pertamanya 4. R-nya itu berapa tadi? 3. Berarti 3, N-nya 6 dikurangi 1. Sama dengan 4 dikali 3 pangkat 5. Mencari pangkat berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 sama dengan 4 dikali 243. Jadi 3-nya ini sebanyak 5 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 5 kali. Nah, jadi sekarang tinggal 4 dikali 243 sama dengan 972. Jadi suku ke-6 sama dengan 972. Mudah ya. Nanti ujiannya kalian atau tantangannya kalian adalah di pangkatnya. Mencari hasil pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya nanti ya. Tergantung soalnya. Sekarang yang C. Tentukan jumlah 6 suku pertamanya. 6 suku pertamanya jumlah, berarti yang dimaksud adalah deret geometri. Sekarang kita lihat R-nya. R-nya berapa? 3. Oh, berarti R lebih besar dari 1. Berarti pakai rumus yang atas. Maka Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1. Dibagi R dikurangi 1. Sekarang kita lihat. Yang ditanya adalah S6. Berarti S6 sama dengan A-nya 4.
R pangkat N. R-nya berapa? 3. N-nya 6. Berarti 3 pangkat 6. Dikurangi 1. Nah, ini dikurangi satunya yang dimaksud ini bukan seperti yang barisan geometri. R pangkat N dikurangi satunya itu sama-sama pangkat. Kalau ini N-nya tetap 6 dikurangi 1. Jadi, kita cari dulu 3 pangkat 6. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Kalinya sebanyak 6. Yaitu 729. Dikurangi 1. Baru nanti dibagi 2. Nah, ini 4 di sini. Ada 2 di sini. Berarti 4 dibagi 2 bisa. Karena ini 4 dalam kurung. Berarti ini perkalian. Berarti salah satunya bisa dicoret ya. Nih, coret 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nanti kita bisa lihat di sini ya. Nah, 729 dikurangi 1 sama dengan 728. Sama dengan 4 dibagi 2 tadi, 2 dikali 728 sama dengan 1456. Mudah ya? Insya Allah bisa. Oke? Ya, selesai sudah pertemuan hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.